Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali perjalanan kita di hari ini, kita sama-sama akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema Jangan Mengatur Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 135 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah." Tema di pagi ini Jangan Mengatur Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa besar kuasa Allah dan tidak satupun kuasa yang dapat menandinginya. Kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Namun terkadang tanpa disadari banyak manusia yang merasa memiliki kuasa yang seolah-olah melebihi kuasa Allah. Betapa tidak manusia lebih bisa memutuskan dan menilai orang lain itu salah atau kafir, orang itu berdosa dan sebagainya. Dan secara tidak langsung manusia menjadi hakim dan menggantikan Allah yang maha kuasa. Dan satupun yang satupun manusia tidak sanggup untuk mengerti dan memahami karya Allah. Kita baca dalam Ayub pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra." Jika demikian saudara, apa yang dapat manusia lakukan di hadapan Allah? Apa yang dapat manusia pikirkan tentang rencana Allah? Masihkah kita harus terus meninggikan diri di hadapan Allah? Dan teruskah kita mengatur apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan kita? Nah, mari saudara kita mau ingat bahwa kita ini dibentuk Allah, dan dapatkah yang dibentuk ini mengatur yang membentuknya? Dan dengan berkata jadikan aku seperti ini atau jadikan aku seperti itu, atau aku tidak mau kalau dijadikan seperti ini. Nah, dalam Roma 9 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata, "Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian?" Nah, mari saudara sama-sama di pagi ini kita mau koreksi diri kita. Betapa banyak dari kita yang hanya mau agar Tuhan itu menuruti dan memenuhi keinginan dan harapan kita. Dan setelah semuanya diberikan kepada kita, bagaimana sikap kita? Jelas, langsung bersyukur dan berkata, Allah itu sungguh baik. Tapi ketika semua keinginan dan harapan kita tidak dikabulkan, apa yang keluar dari mulut kita? Ucapan syukurkah? Atau justru sebaliknya yang keluar dari mulut kita itu hujat atau kutuk? Dan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sejauh ini, apakah kita sudah hidup dalam ketaatan, ketekunan, dan kesungguhan untuk melakukan perintah Tuhan? Nah, ingat saudara, kuasa Allah itu tidak terbatas dan tidak ada yang bisa memahaminya. Dan akan berlaku kepada orang-orang yang setia dan mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Kuasa Allah tidak terbatas dan tidak ada yang dapat menyamai kuasa Allah. Saudara, dalam Mazmur 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Saudara, jadi sekali lagi mari kita hidup mengerti dan memahami siapa Allah kita, supaya kita tidak menjadi Allah-Allah lain yang dengan mudahnya melakukan kefasikan, yang dengan mudahnya ucapan mulut ini tidak menjadi berkat, atau pikiran yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Sebab pengkhotbah mengatakan bahwa sebab bagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Itu dalam Pengkhotbah 11 ayatnya yang kelima. Nah, sebelum lebih dalam jatuh ke dalam dosa, saudara, mari kita pergunakan waktu ini untuk kita memahami dan mengerti Allah, sehingga kita tidak menjadi pengatur Tuhan dan tidak, atau kita memerlukan Tuhan sebagai tambal butuh saja ketika kita butuh. Artinya dikala perlu pertolongan saja baru kita giat mendekat. Dan jika kondisi sudah nyaman dan baik-baik, semua keinginan kita terpenuhi, kita datar-datar saja, ataukah kita meninggalkan Tuhan? Nah, mari saudara kita pakai waktu ini untuk kita mengoreksi diri kita.
agar mari kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup mengatur Tuhan, tapi mari biarlah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang sungguh-sungguh memberi hidup untuk dituntun oleh Tuhan. Dalam perenungan firman ini di pagi ini menuntun, menguatkan, bahkan mengubah setiap kita, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi rema yang kuat. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia memampukan setiap kita untuk kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati. Immanuel.